atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Selamat pagi menjelang siang. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Dan saudara yang ada di lantai bawah, shalom semuanya. Percaya bahwa hari ini sesuatu yang baik akan terjadi jika kita datang kepada Tuhan dengan mempersembahkan semua yang ada pada kita. Puji Tuhan buat berkat yang kita nikmati sepanjang minggu ini. Oleh sebab itu mari kita persembahkan pujian kita, syukur kita, bahkan terlebih lagi hati kita, hidup kita di mezbah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala yang kami nikmati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang kami nikmati Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga minggu ini kami boleh ada, itu karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau kami saat ini ada, memuji menyembah Engkau karena panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni semua pelanggaran kami yang kami lakukan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, sehingga apa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menjamah setiap kami pagi hari ini yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini pujian dan syukur kami yang kami naikkan padamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila
itu kami katakan kepadamu Tuhan.
Sebab daripadamu segala yang baik terjadi Tuhan. Ini pujian kami kepadamu Tuhan. Mari saudara, saya undang boleh semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mau angkat tangan kita untuk Raja di atas segala raja. Sebab bagi Dia segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Bagi Yesus, Engkau Raja yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang siap memuji-muji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Saudara dan saya adalah umat yang ditebus. Oleh sebab itu hari ini persembahan yang terbaik adalah memuji Tuhan dengan apa yang kita miliki. Amin. Berikan salam kiri kananmu, katakan, aku sudah ditebus. Haleluya. Dengan darah yang kudus.
menjelang siang. Katakan sorak haleluya 3 kali bersama saya ya. 1, 2, 3. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil menjadi alat kerajaannya. Mari kita semua umat pilihan Tuhan.
saudara, puji Tuhan. Minggu ini saudara diberikan kesempatan untuk menabur di tempat ini. Ada 3 amplop di bangku saudara. Pertama untuk persembahan kepada Tuhan, kemudian persembahan Natal, kemudian persembahan pembangunan. Dan biarlah yang kita berikan pagi hari ini boleh menjadi berkat di mana kita menabur. Ayo kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau ada saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kau yang memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini boleh berkenan kepadamu dan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menabur. Haleluya. Saudara dan saya adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan sudah mengenal saudara dan saya sejak dalam kandungan. Tuhan sangat peduli dengan saudara dan saya. Bapa, Engkau mengenalku Ceritaku
Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Engkau telah memanggil kami dan kami telah menjawab panggilan-Mu. Terima kasih Engkau memberi kami kekuatan yang baru setiap hari, agar kami tidak keluar dari panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Silakan duduk. Tema kita adalah His Calling. Kita harus mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita ya. Apakah pada hari ini saudara masih bertanya-tanya, apakah benar ya ini panggilan Tuhan dalam hidupku? Aku sebagai pedagang, aku sebagai pelayan Tuhan, aku sebagai murid, aku sebagai macam-macam ya. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, mungkin dalam banyak hal dalam hidupmu, engkau bertanya-tanya hari ini, benar enggak ini panggilanku dari Tuhan? Benar enggak ini pekerjaanku dari Tuhan? Benar enggak apa yang aku jalani hari ini itu betul-betul dari Tuhan? Nah, untuk mendapatkan jawaban itu tentu kita harus mendekat kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan secara pribadi ya. Ketika kita ingin tahu panggilan kita, apa itu sebenarnya yang kita jalani ini benar enggak di hadapan Tuhan. Kalau kita enggak tanya sama Tuhan, kita tanya sama siapa gitu ya. Maka dari ini sebelum kita bertanya kepada Tuhan, saya akan menjelaskan bagaimana saudara bisa memenuhi panggilannya. Setiap orang ya pasti dipanggil oleh Tuhan, terutama anak-anak Tuhan. Apakah hari ini aku menjalankan panggilan Tuhan? Apakah hari ini aku telah memenuhi panggilan Tuhan? Untuk bertanya apa ini yang Tuhan panggil dalam hidupku, silakan berdoa secara pribadi masing-masing. Tetapi saya hari ini akan menjelaskan bagaimana saudara memenuhi panggilannya. Ya. Bagaimana saudara memenuhi panggilannya? Apabila itu memang panggilan daripada Tuhan, pasti engkau disanggupkan untuk memenuhinya. Ingat ya, disanggupkan. Bukan engkau yang sanggup, tapi Tuhan menyanggupkan. Amin. Jadi kalau hari ini saudara melihat, oh banyak penderitaan dalam hidupku, oh banyak kemalangan dalam hidupku. Apakah ini jalan Tuhan yang aku harus lalui? Dan saudara bertanya-tanya, jangan-jangan ini bukan jalannya Tuhan, kok menderita? Saudara, panggilan Tuhan itu untuk apa? Untuk ngikut jadi kaya? Untuk ngikut jadi punya tahta? Untuk ikut jadi pejabat tinggi? Saudara lihat kisah murid-murid Tuhan ya. Mereka semua menderita loh. Bener enggak? Rasul Paulus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, mereka yang disebut rasul-rasul itu bukan menjadi hidup kaya, bertahta, punya pengikut, punya follower ya. Saya melihat kalau orang-orang terkenal YouTuber itu punya follower, waduh, kalau pergi ke satu desa itu ya seluruh aparat desa, seluruh rakyat di desa itu datang dan mengeluh-ngeluhkan mereka semuanya. Apakah itu panggilan Tuhan dalam hidupmu? Apakah itu yang dimaksud dengan engkau sudah memenuhi panggilan Tuhan, menjadi terkenal, saudaraku? Ayo kita belajar ya, bagaimana para rasul itu bisa memenuhi panggilannya. Kalau tadi pagi Bapak Gembala itu bercerita tentang Musa memenuhi panggilan Tuhan, Daud memenuhi panggilan Tuhan. Siapa lagi? Yunus memenuhi panggilan Tuhan. Siapa lagi? Banyak
yang dikisahkan di dalam Alkitab. Hamba-hamba Tuhan, Elia, Elisa memenuhi panggilan Tuhan. Dan saudara belajar apa yang diterima oleh mereka. Apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tentu bukan sesuatu yang nikmat, saudara-saudara. Kalau saya lihat ya, tidak ada yang nikmat. Jadi sebetulnya itulah yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau engkau rasanya hari ini tidak nikmat, Tuhan panggilan aku cepat pulang ae wis loro kabeh ndek bumi itu. Itu namanya memenuhi panggilan terakhir. Ya toh? Ayo sorga, 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 siapa mau masuk gitu loh ya, kayak kondektur itu loh ya. Terakhir, terakhir, terakhir. Kalau saya sedang ada di kereta api di Sydney ya, terus dia ngomong apa itu? Sampai terakhir, di sini sudah tidak ada lagi. Maksudnya sudah mentok, modono. Loh itu enak nek di kereta api dikongkon modun saudara-saudara. Disuruh turun kalau Anda naik kereta api dan itu panggilan terakhir ya, halo-halo terakhir itu disuruh turun. Naik pesawat juga. Sudah tiba di tujuan pesawat segera mendarat, saudara turun. No. Tapi nek panggilan Tuhan dalam hidupmu yang terakhir, the last call, ya mulai pulang ke rumah Bapa di surga. Sudah siap enggak? Halo? Kok Pak Yusak tok sing siap? Maka kita belajar ya, bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan. Kalau saudara mau belajar tentang Musa, memenuhi panggilannya. Musa itu orang yang paling lemah lembut hatinya di muka bumi. Wih, Musa namanya, Moses. Kalau saudara bernama Musa, apakah saudara bisa seperti Pak Musa? Halo? Kalau saudara bernama Pak Musa, di sini ada Bu Musa loh ya. Apakah saudara bisa menjadi Moses? Musa ini orang yang paling lemah lembut di dunia ini. Dia itu loh, sampai jengkel. Sampai akhirnya apa? Disuruh ngomong, batu itu ditutuk saudara, saking jengkeli. Sampai akhirnya Tuhan ngomong apa? Wis, kamu nggak usah masuk tanah Kanaan ya. Karena kesalahanmu ini loh. Aku pikir-pikir, ya ampun, itu kan bukan salah Musa. Ya, Musa loh saking jengkele menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk ini. Tapi ya Tuhan punya otoritas. Tuhan, terserah Tuhan. Mau suruh masuk Kanaan apa enggak. Kalau Tuhan suruh masuk dan Anda taat, Yosua taat apa enggak? Nah dipikir-pikir. Yosua itu taat tapi enggak nutup. Enggak nutup. Nutup itu selesai. Ya. Akhirnya apa? Ya sampai sekarang ini loh. Gegeran enggak mari-mari. Gara-gara dia tidak menyelesaikan tugasnya. Saudara hari ini, makanya kok saya pilih khotbah yang ini ya, memenuhi panggilan. Betulnya nanti ada serial-serial banyak yang lain. Apa kita bisa memenuhi panggilan kita? Pertama kita sudah ragu-ragu. Ya, benar enggak ini dari Tuhan? Ayo, siapa yang gitu? Suami istri, benar enggak ya ini istri dari Tuhan? Modelnya kok cerewet juaji kok ngene iki. Tapi sekadung, gak iso ditukar tambah, kok ana wong sing gelem yoan. Bener ndak ini suami yang dari Tuhan? Kok dek modelnya koyok ngene ya, dulu bagus, sekarang kok isa ndak bagus ya. Bener ndak? Apalagi macam-macam, ini kerjaan dari Tuhan apa ndak? Ini bagaimana? Saya kasih satu peristiwa ya. Saya ini baru diberitahu bahwa rekan Full Gospel itu kehilangan istrinya baru kemarin. Loh saya ngomong, loh aku enggak tahu loh. Kata suami saya, mah kamu kenal sama istrinya Pak William? Ya lupa-lupa ingat karena sudah lama ya. Sudah hampir 4 tahun enggak ada gospel di rumahku ya. Karena COVID kan. Sudah meninggal katanya. Wong orangnya itu cantik.
sehat, kok meninggal? Ternyata kena COVID, saudara. Jadi tahun 2020 ya, 2020 apa 2021 itu beliau meninggal karena COVID. Loh, kita loh ndak ada sing ngasih tahu. Kita yang ndak tahu, cek nemene ya. Dan ternyata suaminya datang kemarin malam itu. Dan dia menyaksikan kehidupannya, kehidupan anaknya yang sekolah dokter. Dan ketika ia selesai sekolah dokter, ia ngambil spesialis ya saudara. Ternyata ujian spesialis itu dia lulus. Dosen mengatakan, biasanya dosen itu 7 orang, tapi dosen 3 sudah ngomong, 3 atau 4 gitu, enggak seluruhnya. Kamu lulus masuk spesialis. Tapi di pengumuman, namanya enggak ada. Nah itu saudara ya apa? Aku mau tanya, halo? Nah itu saudara, dinyatakan lulus ya. Tapi namanya enggak ada di pengumuman. Tidak ada di pengumuman bahwa saudara itu namanya Yusak, lulus dokter spesialis, masuk dokter spesialis. Tidak ada. Kira-kira Pak Yusak ngapain gitu? Protes ya. Datang ya. Mungkin bawa rekaman video selfie tadi yang dinyatakan lulus kan ya. Pak ayo foto bareng kan gitu toh. Ada gunanya loh selfie itu tebak. Ya toh? Jadi perbanyak selfie. Terutama yang ngebikin janji-janji. Besok tahun depan aku nikahi kamu dengan mahar 1 kilo emas. Itu fotoin. Gak ada. Hanya 3 nih enggak salah. Sing lulus. Sing namanya itu lulus. Nah terus dia apa? Ya diringkesi barangnya ndek kos saudara. Aku bilang, lu gak diurus tah? Aku tuh ngomong gitu. Mulai deh. Barang kos-kosan ya. Barang kos-kosannya diringkesi mulai pulang. Ya wis. Hah? Cuman gitu doang. Saya pikir kok bisa ya. Tapi dengar lanjutannya. Ketika 3 orang ini masuk spesialis, masuklah dia dan COVID datang. Dan dia masuk di bangsal COVID. Dan tiap hari ini temennya ini dapat berita ya, Sitok mati. Ya, gal Sitok mati. Ya, gal Sitok itu mati. Terus saudara, Pak Yusak ngomong apa tadi sih mau nuntut itu? Ayo ngomong apa sekarang? Hah? Selamat gak nuntut ya? Selamat aku gak masuk spesialis ya? Bener gak? Halo? Kalau hari ini engkau merasa sakit, kalau engkau hari ini merasa terpuruk, kalau engkau merasa tidak adil, Tuhan tidak adil, sakjane aku. Kok dia? Bertobat toh. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah untukmu. Amin. Aku nangkep. Sampai aku terharu loh. Dengar cerita itu. Pak William ini saudara, lek full gospel itu all out. Tak kandani. Sungguh-sungguh. Dia melayani tanpa pamrih saudara-saudara. Istrinya mati. Anak tidak masuk spesialis. Ya apa hatimu? Hari ini, sing merasa gitu, jangan nyalano Tuhan. Tuhan punya otoritas dalam hidupmu. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan maksudmu apa? Maksudmu apa Tuhan? Membuat aku menderita hari ini. Tuhan bermaksud baik. Tuhan sangat baik. Karena ia tidak pernah berbuat yang tidak baik dalam hidupmu. Jadi untuk memenuhi panggilan Tuhan ya, dipanggil itu gampang. Ada nyanyian, ku jawab ya, kalau tak panggil misalnya, Bu Evi, nggih, saya di sini Tuhan.
gampang jawabnya. Tapi kalau Tuhan ngomong, ayo melok aku, nah ini masalah. Lek dijak Bu Viken, ayo dijak makan itu, pasti. Pastikan dan pasti itu. Enak nek dijak Bu Viken. Ayo Bu, pergi makan siang, pasti enak, ya kan? Tapi nek Tuhan Yesus ngomong, Vi, mari ikut aku, ya kan? Orang-orang yang menjala ikan, ya, mari ikut aku, didekek, ikut. Ketika saya, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Apa yang saya alami? Bukannya terus enak, oh terus dapat rumah, ada tiangnya 2, enggak saudara. Ketika pertama kali, bulan pertama saya mengikut Tuhan, semua dipreteli dari hidup saya. Saya yang biasanya punya tukang masak, mengundurkan diri. Tukang cuci baju dulu kan enggak usah laundry ya, mengundurkan diri. Sopir, minggat, wis mbuh gak ro. Jadi saya dewek tolak-tolek. Padahal saya sudah harus bekerja setiap hari ya. Saya jalani. Saya ini enggak bisa goreng saudaraku ya. Lak goreng itu jarak jauh. Mungkin harus pakai itunya apa APD ya. Harus juga pakai tebenge demonstran itu loh ya, anti demonstran itu ya. Baru goreng. Jadi saya manggil enggak hilang akal aku ya. Manggil tetanggaku depan yang namanya sampai lupa ya namanya siapa ya. Saking suwine enggak ketemu ya. Eng. Tolong goreng no iwak, aku bilang gitu. Ya Alafi, goreng gak iso, tak gak iso. Aku gak rung goreng, aku rung gambar, tak bilang gitu. Ajarono goreng ikan. Siapa ndak bisa goreng ikan di sini angkat tangan, tak ajari. Saya kita ajari. Api itu aja digedekno, Vi. Begitu tak? Ya. Terus ya itu dicemplungno pelan-pelan. Siapa nek orang ndak wani goreng, lah diuncalno, bener gak? Lah diuncalno tambah nyiprat saudara-saudara ya. Ya itu loh masalah. Itu masalah yang biasa ya, katanya Tuhan Allah ngono ae gak iso. Tapi saya terus melaluinya. Bersama saudara-saudara saya seiman tadi yang saling menguatkan ya, saling mendukung, saling membantu. Lek gak iso goreng, dek sing gorengno diajari tapi akhirnya aku bisa goreng. Itu perjalanan panggilan Tuhan mula-mula. Tuhan melatih untuk berperang. Amin. Dan mulai berdoa. Dan mulai berdoa. Dan mulai berdoa. Jangan dipanggil Tuhan yes, 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 tapi tidak mulai berdoa. Di situ saya mulai berdoa. Dan Tuhan ngomong di situ. Ayo ampuni suamimu. Waduh, kenaan. Tapi saya lakukan. Ayo ampuni siapa saja, pokoknya yang nyakiti aku itu suruh ngampuni semuanya. Ya tak ampuni. Akhirnya aku harus ngampuni diriku sendiri. Ya, mengampuni diriku sendiri. Ya tak ampuni. Kisah itu tidak berjalan dengan baik-baik saja, saudara. Daging ini kan disalib. Daging ini sakit. Karena nek dicubit sakit. Tapi saya harus salib sendiri. Ya. Nah kalau bisa ya akhirnya sampai hari ini. Apakah hari ini saya tidak nyalip daging saya? Tetap tak salib saudara-saudara. Jadi kembali ke Alkitab. Bagaimana memenuhi his calling? Maka punya dasar hidup hanya pada Yesus. Sebagai batu karang yang teguh. Mazmur 18 ayat 46. Mazmur 18 ayat 46 ini apalin ya. Yesus hidup, ya, terpujilah gunung batuku. Kita baca aja. Mazmur 18 ayat 46. Mazmur 18 ayat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Kita ini sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, berdirilah di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus. Karena Yesus itu hidup. Mana Yesus tidak ada.
Memang secara fisik tidak ada. Tetapi dia sudah meninggalkan firman-Nya untuk kita. Firman itu Yesus. Firman itu adalah pada mulanya adalah firman. Dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Dan firman itulah Allah. Amin saudara. Jadi ketika kita berdiri atas firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, itulah yang menghidupi pemenuhan His calling. Ada banyak orang dipanggil merotol tengah jalan. Entah karena berzina lah, entah karena mamon lah, entah karena macam-macam. Sehingga tidak menyelesaikan panggilannya. Tidak menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Belehar saudara-saudara. Supaya kita bisa tetap di atas gunung batu karang yang teguh. Hanya kuasa ilahi dan janji Allah itulah pegangan hidup kita. Saudara tidak bisa loh hari ini berpegang pada janjinya orang. Bahkan suamimu sendiri, bahkan istrimu sendiri, ataupun anak-anakmu. Bukan itu. Tuhan tidak menghendaki itu saudara-saudara. Dia menghendaki saudara berdiri di atas janji-janji Tuhan. Ada amin saudaraku. Jadi kalau hari ini saudara merasa apakah hidupku benar panggilannya dari Tuhan atau tidak. Gak usah kakek ngomong, gak usah kakek takon. Berdiri aja di atas firman Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya bagimu. Amin. Mungkin kau berdiri di atas firman, kok gini ya, semua orang meninggalkan aku jadi sendirian, tidak masalah. Selama engkau berdiri di atas batu karang yang teguh. Amin. Suatu bangunan tentu pakai pondasi ya. Semakin tinggi bangunan, semakin dalam pondasinya. Demikianlah hidup kita. Semakinlah dalam pengenalan akan firman Tuhan. Tadi sempat saya ingat, itu PA itu foto ya. Supaya ketok nanti sing merotol siapa Pak. Ingat ya, kalender itu tidak pernah berdusta. Nanti tercantum toh wajah-wajah PA itu ya. Nanti sing sampai notok itu walaupun tidak dikasih STH ya toh. Tapi bisa ketok, oh ini belirit, oh ini enggak selesai, oh ini bedal, oh ini. Nanti lah tinggal Pak Yusak Dewi. Mbok menelek Pak Yusak sing belirit ya toh. Wis laporno Tuhan Yesus, ndak usah angel-angel. Ya. Jadi apakah pengajaran itu akan berhenti? No. Saya punya teman dari gereja lain, loh, iku belajar kok ndak mari-mari sih aku bilang gitu. Kapan marimu? Sekolah kok gak mari-mari? Loh ndak ada marine Bu Evi. Oh gitu ta? Iya. Itu terus setiap tahun diulangi terus. Oh, jadi nek bener kowe gak iso ya? Gak iso. Aku cuma bisa nih minggu Rebo pertama ambek Rebo ketiga, Rebo lainnya di PA. Oh, hebat ini orang ya. Jadi dia nek tak ajak pergi ndak mau loh saudara. Dari PA. Oh, jadi aku yang ngalah, yang pergi ini, yang ngajak pergi ini yang ngalah. Nah itu loh, harap dimengerti. Ketika engkau mau ditanam sampai jeru sampai mencapai dasarnya yaitu air kehidupan. Itu saya sedang belajar hidroponik ya. Itu lihatan. Ada air. Lain ada air mate. Lain ada air garing. Tapi selalu saya harus menjaga level permukaan air itu sekian. Ya, dan itu tidak mudah. Nek lali garing kabeh mati is dead. Seperti itulah kita PA, ndak mandek. Lek PA mandek, ya dead. Saya ini sebetulnya sudah ndak mau ngajar ya, karena problem penglihatan. Lah saya ngajar kan pakai Zoom ya. Wih, ngeluh loh saudara ya. Melihat wajah orang cilik-cilik ya toh. Sudah gitu saya izin off kamera, wis pasti mangan nih. Aku lapar dek makan, ya kan? Saya izin off iki wis off kabeh, mari aku tak turu pisan. Gregeten saudara ya. Sudah online, sudah mataku ini bureng-bureng saudara ya. Terus nek ngeliat huruf itu muter ya.
Ya, aku ndak habis akal, wong dosen kan kuasa ya kan. Wis bacaan, dhek sing tak suruh baca ya kan. Nanti ini Pak Yusek sing tak suruh baca, ayo bukaan. Ini suwe-suwe bureng saudara. Yang kedua, cara hidup yang Christ-like. Itu 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Nek akeh gini, mumet ini saat saya baca ya. Belum operasi soalnya. Harus operasi ini. Cara hidup yang seperti Kristus. Yang pertama tadi, dasarmu adalah batu karang yang teguh. Janji Tuhan dan firman Tuhan dan berakar sampai ke dalam. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Hidup yang Christ-like itu ada apa namanya? Itu loh. Mikrofon. Bisa dinyalain dulu. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Amin. Amin. Coba saudara baca itu nanti di rumah ya, baik-baik. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. Inilah nanti yang akan memberikan kepadamu keberhasilan dalam pemenuhan akan panggilannya. Tadi disuruh apa? Menambahkan. Segala sesuatu ditambahkan. Ya. Ditambahkan apa tadi? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, ya. Ya, itu ya. Ayo kita baca bersama-sama. Mulai dari apa tadi? Ayat 5. Ayat 5 tadi? Ya. Ayat 5 apa? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Stop. Iman, saudara sudah beriman semua ya. Amen. Artinya percaya kepada Yesus. Tapi itu tidak cukup loh. Terus percaya kepada Yesus, terus saudara seenak dewe hidupnya. Enggak. Disuruh menambahkan apa? Kebajikan. Kebajikan, apa kebajikan? Kebajikan itu berbuat kebaikan kepada semua orang. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Jangan tidak berpengetahuan. Jadi salah. Saudara baik kepada orang yang salah karena saudara tidak memiliki pengetahuan. Saudara pikirnya berbuat baik, ternyata tidak baik saudara-saudara ya. Perlu pengetahuan. Terus kepada pengetahuan, penguasaan diri. Saudara harus menguasai diri. Ketika saudara pandai dan menjadi teramat pandai, saudara harus menguasai diri. Satu contoh, saudara pandai ya bikin obat. Oh ini ternyata obat ini bisa begini. Saudara menguasai diri enggak ya? Tahu-tahu saudara coba pada orang lain. Nah orang lain ini lah jadi kelinci percobaan. Harus menguasai diri. Dengan ilmu, dengan apa saja kepandaian kita harus punya penguasaan diri. Kemudian kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Kalau saudara sudah merasa aku bisa ya menguasai amarahku, aku bisa ya menguasai diriku dalam hal nafsu, seksualitas, terhadap nafsu makan, aku bisa menguasai dirinya. Ditambahkan apa? Tekun saudara-saudara. Bukan hari ini menguasai, besok enggak. Tapi dari hari ke sehari itu namanya tekun. Ya, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan, hidup saleh.
Hidup saleh itu apa? Taat, takut kepada Tuhan, itu hidup saleh saudara-saudara. Dan terakhir, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Hari ini banyak saudara sing gegeran. Ayo ngaku. Nggak ada sing ngaku. Ayo siapa sing benci mbek saudaramu, iparmu, iku mencekno cok cedek-cedek menyakiti hati iku. Ayo siapa sing gitu. Wis iku gak usah dijak lunga. Engko nggarai gak enak ae. Ojo dijak mangan-mangan. Gak enak iku nek ono iku. Ayo, padahal itu saudaramu. Halo? Siapa wedi nek pergi ambek saudara-saudara? Saudara dhewe. Ada loh. Waduh, dijak pergi-pergi. Jangan-jangan nanti gini. Jangan-jangan nanti gitu, jangan-jangan nanti gitu. Tapi di sini sudah diomong ya. Kalau kamu mau memenuhi panggilanmu, kasihi musuhmu, kasihi saudaramu sing bencekno itu. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iki repot. Musuh disuruh ngasihi. Tuhan Yesus ki apa sih? Semua orang suruh ngasihi. Padahal orang-orang itu bencekno kabeh. Tapi Yesus ngomong, kalau kamu mau hidup seperti aku hidup, maka kamu akan memenuhi panggilanmu. Terserah. Semua itu ada dalam free will. Ya. Ini kurang 1 bulan lah untuk mengakhiri tahun 2025. Biasanya saya mengajak jemaat ngelingno ya. Ayo cateten dari Januari sampai November ini apa hasilmu, bukan penghasilan ya. Apa hasilmu mengikut Kristus itu? Yang satu, oh hasilnya aku lebih mengasihi Tuhan. Aku lebih bangun pagi untuk berdoa. Aku lebih suka pergi gereja daripada ke tempat lain. Terus hasilmu yang lain apa? Oh, aku kuliah dan aku lulus. Catatan. Oh, aku melakukan firman. Yaitu ketika aku dikhotbahi dan aku sadar itu, ya Tuhan bicara sama aku melakukannya. Nah, catatan. Berapa kali kamu melakukan firman, berapa kali itu enggak, itu bukan firman untuk aku, itu untuk sebelahku. Itu bukan untuk aku, itu untuk mertuaku. Itu bukan untuk aku, itu untuk anak-anakku. Ya, kegagalan melakukan firman, tulisan, ngaku aja di hadapan Tuhan, itu bukumu. Buku kehidupan yang kamu tulis sendiri, sebelum kamu dibukakan buku oleh malaikat. Halo? Nek namamu pas kejepretannya buku nih malaikat itu, ya kamu nanti nyuci arang sampai putih. Ngerti ya? Nyuci arang sampai putih itu. Ya gak mati-mati saudara. Karena namamu itu tidak dipanggil karena kejepret nih lempetannya buku itu loh. Ada toh lempetannya buku dijepret gini nih. Ternyata Pak Yusak di situ yo gak mati-mati deh ngajar terus. Jadi kita ini hidup mau kan memenuhi panggilan. Siapa tidak mau memenuhi panggilan Tuhan? Hidup semau gue, gak ada kan? Saya di sini berkhotbah itu sampai ngomong sama Pak Susilo, Pak besok aku khotbah 10 menit, mari ngono nyembah 40 menit. Bapak ada yang gebuk drum sampai tangannya capek. Tapi dia punya permohonan, jangan gitu toh Bu, jangan gitu katanya. Ya wis lah, karena kasih ya wis lah, aku khotbah normal aja. Ya kalau aku mau jengkel kayak Musa kan sah-sah saja, itu kan free will saya. Tapi kalau ada orang yang mengingatkan ya puji Tuhan. Ya, berarti orang tersebut mau bertobat gitu loh. Amin saudara-saudara. Kok gak ono amin sih? Kita dukung Pak Susilo yang mau bertobat. Amin. Tobat ya Pak ya? Tobat. Tobat. Nah iya. Ada satu hal yang ketika kita diomongno harus tekun. Roma 8 ayat 17 Pak Yusak tolong. Roma 8 ayat 17.
Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Ini luar biasa ya. Jadi jangan dianggap ikut Yesusku enak-enak tok. Tetapi ternyata kalau engkau adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu saudara dan saya berhak menerima janji-janji Allah karena kita sudah dikatakan sebagai ahli waris kerajaan surga, maka kita akan menderita bersama-sama dengan Kristus. Ini berita tidak enaknya. Kita akan menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan mahkota kehidupan, engkau menginginkan mendapatkan kemuliaan bersama Tuhan, engkau juga harus mau menderita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bukan menderita karena kesalahanmu sendiri, itu mah biasa. Lah orang salah ya pasti menderita. Tetapi ketika engkau benar, ketika engkau melakukan firman, tetapi engkau harus menderita, maka itulah penderitaan yang Kristus alami. Dia lo tidak berdosa lo, jalan ke Bukit Golgota. Ya. Kita selalu ngomongkan next time, next year kita pergi ke Golgota ya, tapi tidak pernah kelakon. Nabung tapi dibedol tengah-tengah karena apa? Bayar uang sekolah anak-anak, ya kan? Makanya masuk no KIP, Kartu Indonesia Pintar, anak-anakmu itu, supaya nanti kita bisa ke Yerusalem. Amin. Aminnya sepertiga, amin. Setengah, amin. 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 Gitu loh. Kan ku mau di sana. Tapi enggak pernah melaksanakan. Maka dari itu kalau kita mau dimuliakan seperti Kristus dimuliakan, kita juga harus menderita seperti Kristus alami penderitaan karena kebenaran. Keren. Menderita karena kebenaran. Nek kamu hari ini benar, kamu jangan merasa benar ya. Tapi benar karena dibenarkan oleh Allah. Tidak usah takut menderita. Hari-hari ini banyak orang takut. Takut tidak bisa makan. Takut tidak bisa kontrak rumah. Takut ini, takut itu, takut anu. Ingat ya, orang yang takut gak masuk kerajaan Allah. Karena itu Tuhan itu memberi roh keberanian, bukan roh ketakutan. Jadi siang hari ini, ayo kita berani memenuhi panggilan Allah, bukan belirit, saudara. Ada banyak orang belirit. Maka dari itu di sini ada usia emas. Ada usia emas, ada PD-nya, ada persekutuannya. Bahkan ada usia emas itu sedunia. Ya. Saya concern terhadap mereka. Karena apa? Jangan sampai kita sudah di penghujung usia kita, terus kita jadi melirit, meninggalkan Tuhan, dan hidup di dalam kamar nggak tahu tujuan. Loh, tua bagaimana? Tua ya masih bisa bergiat kepada Tuhan. Saya lihat orang-orang tua yang sudah sepuh di gereja anak saya itu bagi traktat, saudara, bagi itu loh amplop di kursi-kursi. Nanti dia yang ngeringkesi amplope, dia yang mempersilakan jemaat duduk. Masih bisa bekerja untuk Tuhan. Walaupun mungkin sudah tidak punya suara untuk khotbah. Tetapi dia masih bisa melayani Tuhan dalam hal-hal yang apa? Yang luar biasa itu diperlukan, saudara-saudara. Maka dari itu hari ini semua kita akan beranjak menuju usia emas. Tetapi jangan usia emas yang duduk di kamar terus meratapi nasib. No, saudara. Panggilan kita adalah sampai finish. Sampai tetelestai. Amin. Amin eluyu.
Padahal sik nom-nom, sik suwe. Amin. Butina ini umur piro itu? Pak Wito wis umur 70 padha ambek aku ya toh. Tapi sik giat. Butina sik ngasuh anak bayi. Terus no itu bikin apa itu? Penitipan bayi-bayi. Pasti laris mari iki. Semua nanti kan punya anak. Amin saudara. Ya, itu kan suatu panggilan saudara. Benar enggak? Panggilan. Jangan terus dianggap ini sebagai beban. No, itu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara-saudara. Kalau bukan kamu yang menaruh itu pujian penyembahan di hati cucumu itu, siapa lagi yang taruh? Kamu sudah nyanyi haleluya ndak ambek Gwen? Hah? Sudah? Tiap pagi? Pastikan nanti dia jadi WL. Loh iya loh, mak-mak harus gitu. Amin saudara-saudara. Mak-mak harus tahu fungsinya. Meneruskan panggilan Tuhan dalam hidup cucu-cucunya. Jangan menjadi beban ini. Kok enak ya? Mereka ing aku kok. Loh iya tumpang tangan. Siapa yang sampai hari ini tumpang tangan atas anak-anakmu? Angkat tangan, nanti dapat 100.000. Nah, ada sing wani angkat tangan. Karena mereka sudah melupakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kembali, besok pagi-pagi tumpangi tangan anak-anakmu ini. Jadi ahli waris kerajaan surga, amin. Kalau enggak dia bisa belehar. Saya panggil tim pujian, penyembahan, worship, juga para petugas perjamuan kudus. Apa artinya mau menderita bersama Tuhan? Perjamuan kudus ini setiap bulan kita lakukan ya. Supaya apa? Kita bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Kita ngerti bahwa Tuhanmu itu sudah menderita, bahkan Tuhanmu itu sudah kasih nyawa untuk kamu. Supaya kamu bisa memenuhi panggilan dalam hidupmu. Yaitu keselamatan dan hidup kekal selama-lamanya. Amin saudara. Satu lagu. Mari saya undang petugas perjamuan kudus, kita nyanyi menyembah bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri semuanya untuk meresponi firman Tuhan dan mengoreksi hidup kita. Apakah kita mau memenuhi panggilannya? Saya mendoakan semua bisa menyelesaikan panggilan hidupnya. Kora pakara masyana karamara. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia
setiap kami. Syukur atas kasih Karena Engkau telah beri kasih karunia-Mu untuk setiap kami, agar kami dapat hidup kekal selama-lamanya. Di hadapan kami tubuh dan darah-Mu yang menebus dosa kami semuanya, menggantikan kematian kami menjadi kehidupan kekal. Ampuni setiap kami ketika kami tidak mengerti akan panggilan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami. Mari Roh Kudus tuntun kami. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu siang hari ini, Engkau mengubahkan karakter kami yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi lebih teguh lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah meneguhkan panggilan kami siang hari ini. Berkati para penatua diaken, berkati para PAW, berkati umat-Mu, sehingga mereka hidup seturut kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk dan silakan melayani. Tuhan, kuduskan semua pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pada siang hari ini. Berkati roti dan anggur yang akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Tuhan berkati supaya mereka juga boleh menerima berkat ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seluruh jemaat yang sudah menerima roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita menaikkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, letakkan cawan anggur, naikkan tanganmu. Mari kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Engkau Tuhan yang telah menebus kami. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau siang hari ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali betapa besar pengorbanan-Mu yang sudah Engkau lakukan 2024 tahun yang lalu.
Dan kami rindu, kami semua umat-Mu Tuhan, kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami mau menjawab panggilan-Mu Tuhan, sehingga kemanapun Tuhan akan mengutus kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Sebab janji firman-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Dan kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang sudah memampukan kami untuk kami boleh memenuhi panggilan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa berkati Ibu Gembala, Ibu Evi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tambahkan hikmat, roh kebijaksanaan, pewahyuan yang daripada-Mu, supaya melalui hamba-Mu, kami semua umat-Mu boleh dibangun di dalam dasar pengenalan takut akan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami semua umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan perpuluhan, ucapan syukur, benih iman, bahkan kami mengembalikan Tuhan persembahan khusus buah sulung, semuanya kami bawa di hadapan-Mu, dan kami percaya kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Dan kami rindu siang hari ini kami mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami mengikuti ibadah secara online. Kami rindu, kami angkat kedua tangan kami untuk kami memohon berkat yang daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.